Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Armaida. Ini adalah video keempat saya dalam melaksanakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 11 tahun 2020 diselenggarakan oleh Puslat Bangka Dewa Delan di Samarinda secara daring. Baiklah, hari ini saya akan meresum materi terkait akuntabilitas yang merupakan materi dari aneka nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara. Akuntabilitas dibawakan oleh Ibu Ika Ratnaningrum. Beliau menjelaskan terkait akuntabilitas bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah. Misalnya, kita diberikan amanah sebagai pelayan publik, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah kita. Beliau pun menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan bertanggung jawab adalah dua hal yang berbeda. Seseorang yang diberi amanah, jika dia melaksanakan tugasnya, cukup sampai di situ dia namanya bertanggung jawab. Namun yang dibilang pertanggungjawaban adalah setelah melaksanakan tugas atau amanah, dia mengikut sertakan dengan bukti-bukti. Dalam hal ini bisa dibilang adalah laporan pertanggungjawaban. Aspek akuntabilitas, ada 5 aspek dalam akuntabilitas sendiri nih. Ada pertama, hubungan pemberi wewenang dan penerima wewenang. Pemberi wewenang berkewajiban untuk memberikan amanah dan bimbingan serta arahan. Sedangkan penerima wewenang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh atasannya. Selanjutnya aspek akuntabilitas adalah hasil. Baru setelahnya adalah laporan, di mana laporan adalah berupa laporan kinerja selama melaksanakan tugas. Selanjutnya adalah konsekuensi, dan terakhir adalah kinerja. Fungsi akuntabilitas terdapat 3 poin utama, yakni pertama adalah kontrol demokratis atau peran secara demokrasi. Yang kedua adalah mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini merupakan peran sebagai konstitusional. Terus yang ketiga dan terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, merupakan peran sebagai belajar. Nah, akuntabilitas publik terdapat 2 poin, yakni peran secara vertikal antara bawahan dan atasannya, dan secara horizontal antara pribadi dengan masyarakatnya atau antara kelompok dengan masyarakat. Contohnya adalah KPU yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan kerja akuntabel ada 9 poin atau 9 nilai yang utama. Yang pertama adalah kepemimpinan, selanjutnya transparansi, integritas, keadilan, trust atau kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, tanggung jawab, dan konsistensi. Kesembilan nilai tersebut jika kita miliki, maka kita adalah seorang yang akuntabel. Dalam menjalankan tugas sebagai ASN, terkadang kita juga akan bertemu dengan namanya konflik kepentingan, di mana situasi yang timbul akibat tugas publik dan kepentingan pribadi saling bertentangan. Untuk itu, jika dihadapi atau kita sedang menghadapi konflik kepentingan, maka yang didulukan atau yang diutamakan adalah tugas kita sebagai pelayan publik. Kami atau saya pribadi sebagai dosen diamanahkan untuk harus melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai tugas mengajar, tugas meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Contohnya akuntabilitas pada proses pembelajaran adalah di mana saya awalnya ketika awal proses belajar memberikan penjelasan gambaran terkait mata kuliah selama 1 semester ke depan seperti apa. Selanjutnya, selama proses belajar mengajar, saya harus melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan perjanjian. Kemudian, di akhir mata kuliah atau di akhir semua pertemuan, saya berkewajiban untuk memberikan penilaiannya. Penilaian yang diberikan harus disertai dengan bukti. Nah, itu adalah cara saya melakukan akuntabilitas, menjadi pribadi yang akuntabel. Aktualisasi atau rencana aktualisasi akuntabilitas, ada beberapa kegiatan. Misalnya yang pertama, sebagai kepala laboratorium, saya ingin melaksanakan atau menyusun tata kelola laboratorium, yakni SOP peminjaman alat dan bahan, SOP saat memasuki laboratorium, dan berbagai hal yang terkait kepentingannya dengan laboratorium teknik mesin tempat saya mengabdi. Selanjutnya adalah terkait penelitian, saya coba untuk menyusun draft
paper sebagai nama pertama, kemudian saya akan submit. Ini adalah bentuk saya sebagai dalam kepemimpinan di akuntabilitas. Terus selanjutnya adalah melakukan penilaian akhir pada mahasiswa saat selesai perkuliahan atau saat akhir semester. Baiklah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.